Selamat mendengarkan podcast ini. Ini adalah pertemuan terakhir untuk membahas hal murah hati dalam tema besar ucapan bahagia. Saudaraku sekalian, ada perbedaan yang sangat tipis ya antara orang melakukan sesuatu karena bersimpati, berbelas kasihan, karena memang ia memiliki gen itu, atau telah terdidik oleh lingkungan, ya, dengan dorongan karena memang Allah yang menghendaki. Jadi hampir-hampir tidak bisa dibedakan, saudara, antara orang melakukan sesuatu, dalam hal ini belas kasihan terhadap orang, atau berkemurahan hati kepada orang karena memang bersimpati, berbelas kasihan, dengan memang Allah menghendakinya, ya, karena orang itu sudah sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Ini yang juga sudah saya singgung, tetapi saya perlu kembali menjelaskan sampai Bapak Ibu mengerti benar. Ya. Kalau kita melihat fakta hidup, banyak orang yang memiliki kemurahan hati atau belas kasihan kepada orang lain. Dan belas kasihan yang dia miliki untuk sesamanya itu bisa menggerakkan dirinya berkorban, saudara. Apapun dia rela lakukan, saudara. Ini beda dengan orang yang melakukan karena Allah menghendaki. Nah, di sini baru kita bisa mengerti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan dalam surat Korintus mengenai kasih, saudaraku. Sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar, tanpa kasih sia-sia. Nah, kalau orang sampai berani berkorban begitu hebat, ini kan sudah puncak, saudara, sudah klimaks. Tetapi kok bisa dilakukan tanpa kasih? Nah, kalau pengertian umum kan justru itu tindakan kasih. Oh, setuju, itu tindakan kasih. Tetapi kasih manusia. Bukan kasih Allah. Maksudnya kasih Allah itu tindakan berdasarkan keinginan Tuhan. Apakah kasih manusia tidak bernilai? Oh, bernilai, saudaraku. Karena hal itu akan membuat orang masuk surga. Ya, di Matius pasal 25, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa perbuatan baik untuk orang yang membutuhkan pertolongan, yang hina, itu diperhitungkan seperti perbuatan untuk Tuhan Yesus sendiri, saudara. Diperhitungkan, saudara. Tetapi kalau anak-anak Allah itu melakukan segala sesuatu karena kehendak Allah, itu hampir-hampir kita tidak bisa membedakan. Tetapi orang yang sudah berjalan dengan Tuhan sekian lama, ya, belajar kebenaran, bersekutu dengan Tuhan, ia bisa menjadi bejana Tuhan yang memiliki kapasitas besar seiring dengan kapasitas Tuhan sendiri. Sehingga apa yang dia lakukan itu selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dan ini mestinya standar anak Allah, saudara. Mestinya ini standar anak Allah. Ini mentalitas anak Allah, ini martabat anak Allah. Sehingga ketika kita melakukan itu,
Ya. Karena kehendak Allah dan dari pihak kita, kita merasa benar-benar sedang melayani perasaan Allah, bukan melayani pekerjaan itu sendiri. Berbuat baik, ya saudaraku, berbuat baik itu baik. Tetapi kita melayani pekerjaan itu sendiri atau melayani perasaan Bapa itu tipis sekali bedanya, saudaraku. Tadi sudah saya katakan dan saya mau tegaskan, hampir-hampir tidak bisa dibedakan. Bedanya tipis sekali antara melakukan sesuatu karena Tuhan, karena kehendak Tuhan, dan dari pihak kita menyenangkan hati Tuhan, karena kita sedang ingin berbuat sesuatu dan itu menyenangkan kita. Tidak ada terkait dengan Allah. Bisa, bukan tidak bisa. Ya memang kalau kita melakukan sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Allah dan kita mempersembahkan untuk kesukaan Tuhan, pasti ada kebahagiaan di dalam diri kita. Kebahagiaan karena Tuhan, bukan karena pekerjaan itu sendiri. Nah, ini tipis sekali, saudara. Bahkan hampir-hampir saya tidak bisa menjelaskan. Tetapi ini yang saya pahami dan saya mengerti. Makanya firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku memberikan seluruh hartaku tanpa kasih sia-sia. Sekalipun aku memberikan tubuhku untuk dibakar tanpa kasih. Apa enggak membingungkan itu, saudara? Nah, dengan penjelasan ini, saudara baru bisa mengerti jawabannya, ya kan? Baru tahu jawabannya. Oh, begitu ya. Begitu. Saudaraku sekalian yang kekasih, jadi secara mental umum orang juga sudah harus baik dulu. Secara mental umum itu harus baik dulu. Ya. Sudah mampu melakukan sesuatu secara all out untuk orang lain. Belas kasihannya harus sudah ada. Ya. Ini amunisinya harus sudah punya. Ya. Baru nanti ditambah kepekaan. Ditambah kedewasaan rohani. Ditambahkan kemurnian hati, saudara. Nah, kalau kapasitasnya sudah tidak punya, ya tidak bisa. Orang yang memberikan seluruh hartanya saja belum tentu memiliki kasih. Apalagi orang pelit. Orang pelit selesai sudah. Masuk kotak, saudaraku. Masuk kotak. Ya. Orang yang sudah memiliki kapasitas baik secara mental manusia, ya sudah all out ya, untuk orang lain dia sudah berani berkorban apapun. Itu orang yang tidak membatasi kuota, tidak membatasi kuota dirinya, ya. Yang tidak membatasi kuota saja belum tentu dia bisa melakukan dengan kasih, karena perlu kedewasaan, perlu kemurnian hati, perlu motivasi yang dikuduskan, ya kan, saudara. Yang rela all out saja belum tentu, apalagi yang tidak rela all out. Nah, biasanya orang yang sudah rela tidak membatasi kuota untuk orang lain, itu kalau sudah urusan dengan Tuhan dia lebih gila. Dia tidak akan membatasi. Ya. Dia akan melakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Dia berani. Bahkan dia menyodor-nyodorkan diri, apa yang harus kulakukan. Ya Tuhan, kurang apa lagi Tuhan. Saya juga takut kalau menghadap Bapak di surga, ternyata saya membatasi kuota yang harus saya pertaruhkan untuk Tuhan. Saudara bisa merasakan nggak kasih kepada anak? Kalau anak saudara sakit, saudara berani mempertaruhkan uang, harta, apapun ya. Anda merenungkan tidak, Bapak di surga memberikan putranya, memberikan kesayangannya.
Ia berani memberikan putra tunggalnya. Wow, ini kuota tak terbatas. Makanya Allah menghendaki sahabatnya Abraham juga harus berani memberi kuota yang tidak terbatas untuk dirinya, untuk Elohim Yahweh. Orang yang berani tidak membatasi kuota untuk Bapak di surga itu bisa diajak kerjasama, bisa diajak sepenanggungan dengan Tuhan, bisa. Kalau tidak bisa, harus berani. Yang berani saja belum tentu loh bisa memenuhinya. Seperti Petrus mengatakan, jangankan penjara, mati pun aku rela. Tapi ketika dalam situasi yang menegangkan ya, dalam situasi yang kritis di mana nyawanya terancam, dia bisa menyangkal Tuhan Yesus. Saya takut kalau nanti saya meninggal dunia menghadap Tuhan ada kuota yang belum saya lepas. Itu sangat besar kemungkinan. Maka Tuhan mendidik saya karena kasih dan belas kasihannya untuk sampai tingkat itu. Sampai tingkat itu. Baru kita bisa berkata itu ya. Baru bisa berkata, kemanapun juaku ikut serta. Baru bisa. Dari Nazaret sampai ke Golgota, setiaku, kesetiaanmu berpadu indah, berpadu indah di hati Bapa. Baru bisa, baru. Tapi yang ini jarang, karena orang pikir rugi, konyol, mampus, goblok, tolol, nggak pakai akal. Tapi sebaliknya ini yang cerdas, ini yang beruntung, ini yang bijaksana, ini yang mulia. Tapi terus terang sedikit orang sampai tingkat ini. Saya tidak mengatakan sudah tingkat ini, tapi tadi saya katakan Tuhan sedang menggiring saya sampai tingkat ini, dan itu sangat menyakitkan. Menyakitkan. Tetapi kalau sudah lewat nanti jadi nyaman. Ya kalau ndak mau ya ndak apa-apa, saudara. Ya. Saya ingatkan satu hal yang tadi juga saya pikir ya, supaya saya ingatkannya. Belas kasihan yang baik, yang tingkat tinggi, ya, itu tidak bisa satu hari diperoleh. Ya kalau dasarnya orang itu perhitungan, egois, punya banyak kesenangan sendiri, tidak bisa. Belas kasihan yang benar itu tidak bisa. Tapi saya beritahu bahwa orang di luar Kristen pun lewat pengalaman hidup, gen yang baik, pendidikan, dia bisa mempunyai belas kasihan terhadap sesamanya dengan kuota yang tidak terbatas. Mati pun rela karena belas kasihannya kepada orang. Biasanya orang-orang seperti ini orang-orang yang rela tidak memiliki kesenangan. Itu di luar Kristen juga bisa, saudara, ya. Lewat pendidikan, ya, olah kerohanian, olah budi pekerti, itu bisa. Nah, kita ya mestinya bisa, saudara, karena kebenaran itu memerdekakan, saudara. Ya, orang yang tidak memiliki kesenangan untuk diri sendiri, ya, tapi akan dibuat Tuhan senang juga, saudara, dengan apa yang ada padanya. Tapi orang tidak berani, itu konyol. Dan hampir-hampir kita tidak pernah melihat contoh orang yang memiliki kualifikasi seperti itu. Jadi ya memang tidak ada orang seperti itu. Tapi sekarang kita melihat kebenaran ini, ya tidak usah mesti melihat contoh orang. Kita mulai dari diri kita. Ya nanti di kekekalan di hadapan pengadilan tahta Kristus baru ketahuan kan, saudaraku. Ya, iya.
Banyak orang yang tidak perhitungan, tidak membatasi kuota untuk kesenangannya sendiri, untuk keluarga, untuk apa yang menyenangkan dirinya dan orang-orang yang menjadi anggota keluarga, tapi dia tidak memperhatikan orang lain. Nah, saya ini kan manusia seperti saudara yang juga mengerti gaya seperti itu, saudara. Irama seperti itu juga saya tahu. Tapi sekarang kita mau mengakhiri sisa hidup kita dengan baik, mau finishing well, saudaraku. Ya, kita harus berani, ya. Harus berani untuk mulai melihat apa yang menjadi proyek Tuhan, yang menjadi bagian kita yang kita harus selesaikan, ya. Saya pernah, saudara, satu kali ya, anak saya dalam kondisi yang benar-benar kritis, dan itu membuat nyawa saya hampir copot, saudara. Ketika saya menuju suatu tempat yang di mana anak saya berada dalam situasi yang benar-benar kritis itu, waduh, ada orang SMS orang yang saya kenal, dia bilang anak saya napasnya mau putus, Pak. Ya, dia seperti kita sudah upayakan, ya. Dia asma atau punya apa gitu. Ini napasnya udah hampir putus, tapi dia menyebut-nyebut nama Pak Eras. Yang telepon mamanya dulu, yang juga tidak di tengah-tengah anaknya itu menyebut-nyebut nama saya. Saya sempat bilang, aduh Bu, saya juga lagi ada urusan ini, ada urusan berat juga Bu. Tapi baiklah Bu, saya telepon itu sih anak itu yang ada abangnya, ya, ada kokonya di situ, ada kakaknya, ya. Kakaknya yang terima telepon lalu, ya Pak Eras ini, dia sebut panggil nama Bapak. Oke, buka mic-nya. Halo Nak, kamu kenapa? Terus saya doakan, saya ngomong, selesai. Lalu beberapa jam kemudian atau ya 4-5 jam kemudian mamanya telepon, makasih ya Pak, anak saya sudah baik. Kamu tidak tahu aku punya masalah juga besar. Nah itu begitu tidak kebetulan, saudaraku. Banyak masalah-masalah atau tidak sedikit hal-hal begitu. Nah, kalau kita sudah memiliki kuota yang tidak terbatas untuk sesama, dan kita mau peka mendengar suara Tuhan, yang ini kamu mesti bantu mati-matian, yang itu tidak, yang itu sekian. Nah, itu punya kepekaan itu. Saat menolong orang, kita tidak memanipulasi kepentingan tertentu, hanya menyenangkan Tuhan. Tetapi coba kalau orang memang tidak dewasa, ya, pelit juga, pasti bisa memberi juga, tapi ada manipulasi kepentingan diri sendiri. Ia pasti tidak pernah memperdulikan ini Tuhan senang atau tidak, tapi dia senang dilihat orang apalagi. Dan model begini ini di gereja banyak, saudara. Bukan banyak, tapi banyak. Jadi hati-hati, saudaraku sekalian, ya. Makanya saudara, kita harus bertumbuh terus di dalam kebenaran agar kita memiliki pikiran perasaan Kristus. Ya. Kolose 3 ayat 12 Paulus mengatakan kenakanlah belas kasihan. Tapi ini tentu belas kasihan dalam konteks hidup orang percaya
yang harus memiliki pikiran perasaan Kristus, ya, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Dan Tuhan akan melatih kita, saudaraku, untuk memiliki perasaannya, sehingga kita bisa membedakan belas kasihan yang pernah kita miliki beberapa tahun, berapa belas puluh tahun yang lalu dengan belas kasihan yang kita miliki hari ini. Beda. Beda, saudaraku. Beda, saudaraku. Beda, tapi beda baik loh ya, beda positif ya. Sebab ketika kita sudah makin matang kan kita mau pulang nih, ya, kemas-kemas pulang, kesenangan juga makin tidak banyak, bahkan tidak ada. Lalu jangan sampai bagian yang harus kupenuhi, kuwariskan ke anak, harus kuhabiskan untuk pekerjaan Tuhan yang menjadi bagianku. Anak berhak memiliki warisan dari orang tua jika Allah mengendaki, ya. Warisan yang abadi itu takut akan Allah, cinta akan Allah, itu yang kita wariskan. Anda ingin kan mendengar suatu hari Tuhan Yesus berkata begini, ini sahabatku, ini bagian hidupku, aku menitikkan air mataku lewat air matanya. Ingin kan? Ini sahabatku, dia bagian hidupku, kata Tuhan Yesus. Aku menitikkan air mata lewat air matanya. Itu maksudnya. Gitu, saudara. Ini sahabatku, dia bagian dari hidupku atau bagian dari diriku. Aku menitikkan air mata lewat air matanya. Jadi bukan air mata yang keluar dari hati kita semata, tapi keluar dari hati Tuhan. Saya pengen, pokoknya aku mau. Berapa harganya Tuhan ku bayar? Kalau sekarang aku belum bisa melakukan atau sudah melakukan tapi kurang baik, aku tidak mau tidak baik, aku mau baik. Aku mau menjadi bejana di mana perasaan Tuhan dialirkan, dan kalau aku menangisi jiwa-jiwaku berbuat kebaikan karena perasaan Tuhan yang dialirkan. Saya mau. Pokoknya saya mau. Ini Erastus sahabatku. Dia bagian dari hidupku. Aku menitikkan air mataku lewat air matanya. Saya mau. Udah tidak pusing orang ngomong apa tentang saya, orang jauh, orang dekat. Saya mau pulang. Saya menunggu pengadilan Tuhan. Saudara, banyak masyarakat bangsa kita ini yang hidup, kalau menggunakan bahasa halusnya sekarang ini, prasejahtera, ya. Prasejahtera. Dan hari-hari ini kita lihat begitu banyak orang susah. Kebetulan belakang rumah saya itu termasuk wilayah padat. Baru-baru ini ada kebakaran dan saya di tengah-tengah mereka. Saya juga yang telepon langsung pemadam kebakaran. Ya. Waduh, susah saudara hidup. Dan menghayati betapa sulitnya hidup manusia itu. Maka kita harus berani membagi hidup kita, bukan hanya perkataan tapi tindakan dan rutin, ya saudaraku. Tidak perlu saya ceritakan lengkap di sini. Saya hanya mau menegaskan betapa banyak orang menderita, saudara. Ya, betapa banyak orang menderita. Saya lihat orang jualan, lalu kalau tidak laku gitu, hati saya suka nyut, hati saya. Dan perasaan ini diwarisi kuat oleh anak perempuan saya, Stefani Erastus. Ya. Waktu dia sekolah, dia bilang, ada satu tempat orang jual, dari sekian banyak kantin, ada satu kantin yang sepi terus. Engkok-engkok yang jual. Katanya orang jorok dia. Tapi anak saya ingin kantin itu jadi rame.
Dia traktir temannya juga, dia sendiri makan di situ. Kok jorok ya, mau biarin deh pap demi dia supaya dia bisa laku. Waduh, ini anak ini. Dulu waktu masih kecil, di satu tempat wisata seingat saya, ada orang yang jual jasa timbangan ya, seingat saya jual jasa timbangan. Kalau nimbang tuh 5.000 atau berapa ribu gitu ya. Mungkin nggak sampai 5.000 ya, 3.000 atau berapa gitu. Terus dia lihat pap, kasihan dia pap. Kenapa? Timbangannya cuman begitu. Ya udah, mau apa? Dibantu pap. Ya kamu minta bantu berapa? Saya kasih uang dia sekian ratus. Kamu kasih dia. Waktu dia kasih, timbangannya dikasih anak saya. Dia pikir timbangannya mau dibeli. Dia mau beli yang baru yang lebih bagus dengan harga yang pasti dia sudah untung. Saya bilang, nak, anak saya itu cerita lalu, nak kamu bukan mau beli timbangan kan? Enggak. Ya udah, kamu kasih aja, jangan terima timbangannya. Gitu saudaraku. Nah, tapi ini didikan ya, dia belum memiliki kematangan seperti saya. Tentu kalau dia berbuat baik, kalau belum matang juga masih senang dipuji, masih mungkin ya. Tapi kan sekarang dia sudah mulai dewasa dan saya harap dia bisa mewarisi. Nggak usah muluk-muluk, nggak harus jadi pendeta terkenal atau apa. Nggak jadi pendeta pun nggak apa-apa, tapi belas kasihan itu ya. Ini saudaraku. Kan nggak bisa Anda peroleh dengan mudah. Anda lihat itu orang-orang dengan orang lain itu semenang-menang. Wah, bener. Kalau Anda belanja lalu si pelayannya tidak bisa memberikan perhatian dengan pantas, Anda marah-marah. Lihat itu gaya orang kaya itu. Mas tolong bisa angkatin ya, saya nggak bisa mengangkat ini. Oh baik bu. Beda dengan angkat ya, angkat, beda nadanya. Itu saya perhatikan, saudara. Terhadap pembantu, bagaimana pembantu yang salah, sopir atau driver kita yang salah, atau melakukan kesalahan, beda. Orang yang punya belas kasihan ke orang itu beda. Kalau driver kita tiba-tiba, Pak mungkin aku pulang agak siangan ya Pak. Kenapa? Anak saya sakit. Sekarang kamu pulang. Sekarang kamu pulang. Kasih duit, pulang sekarang. Bukan marah ya. Bukan marah. Bukan marah, tapi kamu harus pulang hari ini. Ini perintah, kamu pulang. Tapi Bapak, enggak, aku masih banyak orang. Ya, soal-soal begitu kecil. Tidak. Tidak Pak. Tidak. Tidak. Banyak yang Tuhan akan ajarkan kita dari perkara-perkara kecil. Mungkin ada yang berkata, apa Eras muluk-muluk? Ya enggak apa-apa, wis nanti kan dibuka semua di pengadilan. Saya juga belum sempurna. Ayo kita mau memiliki belas kasihan. Orang yang berbelas kasihan atau murah hati beroleh kemurahan. Maksudnya adalah orang-orang yang memiliki pikiran perasaan Kristus. Itu dibelas kasihani Tuhan. Anda bisa rasa nggak waktu anak Anda sakit, tergolek di rumah sakit, terus ngap-ngap diinfus. Anda bisa kebayang perasaan Anda waktu itu? Waduh, dada kita itu seperti sesak, saudara. Karena punya belas kasihan yang luar biasa. Nah, orang-orang yang berbelas kasihan itu dipandang Tuhan seperti ini. Benar, saudaraku. Senang kan jadi orang yang dibelas kasihani Allah? Betapa hebat orang-orang seperti ini. Sebab ada Kristus di dalam diri orang itu. Kepada orang-orang ini Tuhan berkata, engkau jadi bejanaku,
melakukan apa yang kuingini. Ya saudaraku, ini orang-orang yang dinantikan Tuhan, saudara. Tadi ada lagu, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang kau berikan, berani, yang kau kehendaki harus kuberikan. Melayanimu di bumi, di surga. Lah, kalau orang tidak punya belas kasihan, nggak mungkinlah masuk surga. Biar dia Kristen juga, bisa-bisanya loh teologi yang mengatakan asal percaya Yesus selamat masuk surga. Bener-bener ngawur. Yang melakukan kehendak Bapa. Nah, bagi orang di luar Kristen yang mengasihi sesama seperti diri sendiri. Loh kok gitu Pak? Ya memang bukan umat pilih kan. Standarnya cuma ngono tok. Gitu doang. Nggak mungkinlah Tuhan dilayani orang-orang yang perhitungan terhadap sesama, apalagi yang sewenang-wenang. Wah, mau pinter ngomong, pinter khotbah, mau pinter nyanyi, bagaimana? Jadi kebaikan yang bernilai itu ketika kita memperagakan pikiran perasaan Allah. Ya. Oleh sebab itu, belajarlah kebenaran dari waktu ke waktu melalui Truth ID ini. Anda dirubah. Ya. Jadi kalau kita bisa memiliki pikiran perasaan Kristus, maka apa yang mulia, yang baik, yang agung yang kita lakukan untuk orang lain tidak menjadi kebanggaan kita, karena kita melakukan itu secara natural. Natural. Dan kita bisa menjadi sarana Allah memberi pesan kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang menerima lawatan dan jamahan Tuhan melalui hidup kita. Dan kita natural melakukan. Sehingga tindakan kita itu bukan tindakan manusia biasa, tapi tindakan manusia Allah. Karena ada kolaborasi itu antara perasaan Allah dan perasaan kita yang menyatu. Betapa hebatnya kalau kita bisa menyalurkan perasaan dan pikiran Allah ini. Maka sekali lagi tidak boleh ada kuota yang kita batasi. Kalau Anda tidak mulai menjadi anggur tercurah, roti terpecah sekarang, ya sampai mati tidak bisa. Tidak sanggup. Saya yang ngotot saja juga kadang-kadang masih bisa meleset. Tapi makin hari sih rasanya sudah tidak meleset ya. Disertai dengan keinginan kita pulang, kita tidak mau punya kesenangan lain, kita hanya mau menyenangkan hati Bapa, kita mau berkemas-kemas ya. Iya. Jadi kita bisa tulus ya. Nah, jarang sekali orang yang berani menaruh kuota yang tidak terbatas ini, tidak berani. Ya. Dulu juga saya merasa punya bagian lah untuk saya sendiri, mosok enggak boleh. Tapi sekarang makin ngerti, jangan coba-coba ya. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu milik Tuhan. Ya Tuhan pasti berkenan kalau kita menggunakan untuk kita sendiri, untuk hal-hal yang kita butuhkan, pasti. Tapi tidak boleh mencuri, tidak boleh melebihi yang menjadi bagian kita. Saudara, ditambah lagi kalau kita memahami arti keselamatan dan nilai jiwa manusia, kita berani bayar harga itu. Berani bayar harganya.
Pokoknya jiwa-jiwa ini diselamatkan Tuhan. Makanya ya orang-orang seperti saya ini mahal. Maksudnya sulit ya, mahal harga yang harus saya bayar. Kalau saya berbuat dosa, saya tidak suci, saya melanggar hukum, saya melakukan kesalahan, berapa banyak orang mati, tersandung lalu mati. Lalu Tuhan mau mencurahkan berkat lewat saya, jadi terhambat, tidak bisa. Apakah berkat rohani atau berkat jasmani? Raiso, mandek, tidak ada saluran. Nah ini sama dengan orang tua yang hidupnya tidak menjadi teladan bagi anak-anak. Ya, anak-anak mati. Belum lagi kalau suami istri berantem dan nggak karu-karuan, anaknya mati semua. Lalu berkat yang mau dicurahkan kepada orang-orang yang mestinya kita kasih berhenti. Nah, kita dulu itu begitu. Banyak saudara begitu, tapi baiklah kita tidak menoleh ke belakang. Kita dulu waktu lahir juga kita tidak ingin kok jadi orang rusak. Dunia membuat kita rusak. Tapi kalau Tuhan sekarang memberi kita kesempatan mengenal kebenaran ya, kita mau diubah dan kita belajar berubah saudara. Tuhan mengampuni, melupakan, dan sekarang kita masuk trek atau jalur baru. Kita masuk trek atau jalur baru saudaraku sekalian. Dan Tuhan akan menuntun kita. Waduh, Tuhan itu sayangnya luar biasa kepada kita saudaraku. Dia tidak ingin seorang pun binasa. Kita pun ingin maksud saya Tuhan pun ingin kita ini menjadi bagian dari dirinya. Nah pertanyaannya pasti begini, Pak, saya sudah rusak begini mana bisa? Nah itu seringkali di Anda bertanya Alkitab menjawab. Saudara ikuti ya, sekarang saya mulai rutin terus ya. Anda bisa menyampaikan pertanyaan di Anda bertanya Alkitab menjawab. Pak, apakah Tuhan masih beri kesempatan? Ya iyalah, Tuhan sayang kamu. Seberapa becek dan kotornya kamu, darah Yesus bisa mencuci kok. Masalahnya kamu mau nggak dicuci dan terus mau berubah. Sudah tahu nggak ada orang-orang yang nggak pernah becek kelihatannya bersih. Itu lebih kotor dari orang yang pernah becek kotor di kubangan. Iya. Saya sudah ketemu, saya sudah melihat orang-orang yang kelihatan tidak pernah melanggar moral, keluarga baik-baik, sombongnya di hadapan Tuhan. Waduh. Tapi orang-orang yang masa lalunya berantakan, rusak, tidak bernilai di mata manusia. Tapi ketika mau bertobat, mau berubah, bisa. Ruwet Pak, udah ruwet. Oh Tuhan bisa kasih jalan untuk tidak ruwet. Yang penting kita punya tekad untuk benar, saudara. Nah kembali, seberapa berani Anda menaruh kuota tak terbatas untuk Tuhan? Ya, seberapa berani kita menjadi anggur tercurah, roti yang terpecah? Seberapa kita berani? Kalau Anda tidak berani ya tidak bisa, ya tidak bisa. Saya ingin mendengar Tuhan berkata, iya sahabatku, dia bagian hidupku. Aku mengalirkan air mataku lewat air matanya. Waduh, tangannya itu tanganku, matanya itu mataku, mulutnya jadi mulutku. Aku menyampaikan pesan lewat dia. Kehadirannya dimanapun, dia membawa kehadiranku. Di mana aku bisa menyampaikan pesan-pesan. Saudara jangan lewati kesempatan ini. Jangan tidak mau berubah. Sebab ini kesempatan yang tidak akan terulang. Serusak apapun kita, semua kita orang rusak kok. Tidak usah sombong ya. Saya ingatkan saudara-saudara yang hidupnya nyaman, Anda dibiarkan nyaman sampai mati lalu dibuang Tuhan. Kalau tidak berubah. Ya, orang-orang yang kejam hanya melihat kepentingan diri sendiri, tapi tidak melihat kepentingan orang lain. Ya, sebenarnya orang-orang seperti ini biasanya jadi predator bagi orang lain. Kongkal-lingkong dengan pejabat, kongkal-lingkong dengan penguasa, rakyat kecil itu yang menjadi korban.
Sebenarnya ya kalau harus bagaimana ya cara hidup pengusaha sekarang ini kan mau tidak mau sering tidak benar gitu. Tapi tolonglah kalau engkau sudah pernah berbuat kesalahan, jangan berbuat salah lagi. Seperti perempuan yang berzina itu, akhirnya minyak narwastunya dipersembahkan untuk Tuhan. Begitu saudara. Ya, saudara pasti mati loh, cepat atau lambat ya. Jangan saudara mau mati bertobat. Dan licik, ada orang yang mau mati sudah mulai sekarat-sekarat bertobat. Setelah bertobat sembuh, setelah sembuh nggak mau berubah, berubahnya sedikit. Nah itu sudah saya lihat dari dulu. Makanya saya sering tidak percaya orang yang berjanji, Tuhan kalau aku sembuh aku berikan hartaku. Udah omong kosong. Kalau udah sembuh tidak. Memangnya gampang jadi orang yang murah hati? Nggak gampang ya. Amin.